teman Undana, selamat datang di Undana in Your Ears. Edisi perdana kali ini kita bakal ngobrol yang santai tapi seru tentang sebuah proyek yang keren banget, yaitu Ensiklopedia Kembaliku ke Uma Bokolo. Proyek ini teman Undana bukan proyek biasa, tapi sebuah upaya dari seorang perempuan NTT yang sangat hebat bernama Paulina Maria Yovita Kosat untuk mengabadikan bahasa Kodi dan juga masyarakat Kodi yang memiliki keunikan dalam Uma Bokolo, sebuah warisan budaya yang sangat berharga dari Sumba Barat Daya. Nah, proyek ini menjadi spesial teman Undana karena didukung oleh LPDP dan Dana Indonesiana. Jadi bisa dibilang perpaduan antara kecintaan pada budaya Nusa Tenggara Timur dan dukungan dari pemerintah akan kita lihat dalam Ensiklopedia Kembaliku ke Uma Bokolo. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Kak Jovin tentang apa sih yang dimaksud dengan Uma Bokolo ini dan kenapa bahasa Kodi itu menjadi penting, serta gimana cara membuat ensiklopedia ini dan juga membuat film dokumenter. Jadi, siap-siap ya teman Undana untuk menyelami kekayaan budaya Sumba Barat Daya bersama Undana in Your Ears. Halo Kak Jovin, apa kabar? Halo Kak Olin, sehat puji Tuhan. Oke, senang banget Kak Jovin. Akhirnya Kak Jovin bisa memenuhi undangan dari Undana Podcast. Ya. Untuk edisi perdana hari ini kita tampil dengan Undana in Your Ears. Dan first of all, congratulations Kak Terima untuk kasih. pencapaian yang sangat luar biasa ini. Jadi benar-benar kita sangat berbangga karena Kak Jovin sudah menghasilkan sebuah buku ensiklopedia Ya. Kembali ke Uma Uma Bokolo. Bokolo. Hal yang paling membanggakan menurut saya ya sebagai warga Undana ini Kak Jovin, Iya. karena Kak Jovin ini berhasil membawa atau mengharumkan nama Undana dengan sebuah produk lokal, Ya. dalam bentuk buku dan film dan mengangkat budaya Sumba Barat Daya ke tingkat nasional. Ya. Nah, boleh cerita sedikit Kak, bagaimana awalnya sampai Kak Jovin itu punya ide membuat buku ensiklopedia ini dan juga sekaligus membuat film? Oke. Sebenarnya ide membuat buku ensiklopedia dan juga film ini Ya. sudah lama sekali tercetus dalam benak saya. Ini karena saya prihatin dengan bahasa daerah Kodi yang semakin hari semakin tergerus zaman, mulai ditinggalkan oleh penutur-penutur muda atau generasi muda Kodi dan juga orang tua. Nah, sebenarnya ide ini hadir ketika menulis buku ilmiah dalam wadah yang lebih sederhana, kemudian juga yang mudah untuk dibaca, kemudian juga mudah untuk dipakai oleh remaja-remaja, kemudian mahasiswa dan juga orang dewasa. Nah, Ensiklopedia Kembaliku ke Uma Bokolo ini sendiri adalah buku yang sebenarnya tidak bercanda. Betul. Mengapa tidak bercanda? Karena ada banyak leksikon ataupun kata-kata dalam pendirian Uma Bokolo atau rumah adat Sumba itu yang hampir punah dengan sebenarnya makna yang sangat mendalam. Dalam perspektif hidupnya orang Kodi atau hidup orang Sumba itu sendiri atau Sumba Barat Daya itu sendiri. Jadi saya ingin buku ensiklopedia ini dikemas dalam sesuatu yang lebih serius dengan versi yang lebih ringan dan juga saya buat akhirnya dalam ensiklopedia ini dibuat dalam cover yang lebih menarik untuk anak-anak, kemudian untuk mahasiswa dan juga untuk orang tua dan didukung dengan ilustrasi yang juga menarik dan dengan muatan materi yang lebih serius. Betul. Begitu. Bicara soal menarik nih Kak Jovin. Sejak awal saya terima buku ini sangat membuat saya tertarik dari layout saja gitu, dari layout buku ini saja jadi timbul rasa penasaran gitu. Ini tentang apa ya buku ini? Nah, mungkin sebelum kita mengulas lebih dalam lagi apa yang ada di dalam buku Kembaliku ke Uma Bokolo ini, kita awali dulu dari judulnya nih Kak. Iya. Judulnya ini saja
sudah menarik perhatian kembali ke Uma Bokolo. Apa makna dari kembali ke Uma Bokolo ini, Kak? Oke, baik. Jadi sebenarnya semua orang di Nusa Tenggara Timur itu punya rumah adat Iya, sebenarnya. betul. Iya. Kemudian juga begitu pula dengan orang Kodi di Sumba Barat Sumba Daya. Barat Daya, Sebenarnya kembaliku ke Uma Bokolo itu dari perspektif dari diri sendiri sebenarnya. Saya dari orang tua saya, bapak saya itu orang Timor, orang Keva. Iya. Makanya saya marganya Kosat. Betul. Kemudian mama saya itu orang Kodi. Saya punya bahasa pertama itu adalah bahasa Kodi. Bahasa pertama saya karena memang saya lahirnya di Kodi. Kemudian kenapa kembali ke Uma Bokolo? Uma Bokolo itu bagi orang Kodi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara orang Kodi dan juga Uma Bokolo. Kenapa demikian? Karena mulai dari kelahiran sampai kematian, upacara adat perkawinan, kemudian upacara adat memanen hasil kebun dan lain sebagainya itu semuanya dilakukan di rumah adat. Oke, Gitu. rumah besar Ya, ya. rumah besar. Jadi Uma Bokolo itu bukan hanya karena memang dia rumah besar, tetapi tempat terjadinya kegiatan-kegiatan aktivitas kebudayaan, kemudian semua jenis kegiatan ritual itu dilakukan di Uma Bokolo. Iya. Nah, Kak Jovin, ini untuk teman-teman Undana yang mungkin juga belum tahu, sama seperti Olin ini. Olin juga belum tahu sebenarnya Uma Bokolo itu selain memang adalah sebuah rumah besar yang menjadi simbol kehidupan bagi masyarakat Kodi Sumba Barat Daya, kita juga kepengen tahu kenapa Uma Bokolo ini menjadi hal yang penting bagi masyarakat Sumba Barat Daya sendiri. Apakah memang ada nilai-nilai historis yang lain di dalamnya dari sekedar seperti sebuah rumah besar, rumah tua, tempat diselenggarakannya berbagai ritual, atau mungkin ada nilai-nilai lain yang mungkin menjadi perhatian dari Kak Jovin? Mungkin saya bisa lanjutkan yang tadi mungkin sedikit terpotong. Kembaliku ke Uma Bokolo itu sebenarnya mau mengajak anak-anak atau generasi muda Kodi untuk kembali belajar di rumah besar atau rumah adat. Kemudian kembali lagi mempelajari bahasa Kodi, kemudian lagi kembali mempelajari budaya, kemudian kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan hidup orang Kodi yang mungkin tidak pernah ditahu sebelumnya oleh anak-anak atau generasi muda Kodi. Akhirnya waktu mereka kembali ke rumah adat, akhirnya mereka jadi tahu, oh ternyata yang ini adalah tiang rumah, dan tiang rumah itu di Uma Bokolo itu ada 4 tiang rumah yang masing-masing itu memiliki fungsi dan kegunaannya dan pemaknaannya masing-masing. Nah, kalau misalnya dia tidak kembali ke Uma Bokolo, apakah dia tahu? Belum tentu. Jadi sebenarnya kembaliku ke Uma Bokolo ini sebenarnya mengajak anak-anak untuk bisa kembali ke rumah besar untuk bisa belajar segala hal yang ada di rumah besar itu sendiri begitu. Kemudian tentang Uma Bokolo itu sendiri sebenarnya di Uma Bokolo atau rumah adat Sumba itu ada kosmologi Uma Bokolo, yaitu sama seperti tubuh manusia. Jadi kalau tidak dijaga, menarik ini. Ya, sama seperti jadi kosmologi Uma Bokolo itu sama seperti tubuh manusia. Ada kepala, kalau dalam perspektif Uma ada toko Uma atau Ngemba itu paling atas sekali pucuknya begitu. Kemudian ada tubuh kita manusia, dalam perspektif Uma Bokolo itu adalah Uma Dalo atau dalam rumah. Kemudian ada kaki dalam tubuh manusia, tetapi kalau di perspektif Uma Bokolo itu ada namanya kambuluna atau kolong rumah. Jadi kosmologi ini yang mengatur bagaimana tokoh Uma tadi itu mempunyai arti adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, bagian atas rumah tadi itu. Kemudian kalau Uma Dalo atau tengah rumah itu mempunyai makna adanya hubungan yang baik yang terjalin antara orang yang ada dalam rumah dengan juga hubungan dengan sosialnya, seperti itu. Kemudian kalau Kambuluna itu bagaimana kita manusia hidup selaras dan seimbang dengan lingkungan sekitar. Misalnya seperti alam dan juga makhluk hidup yang lain. Artinya tergambar hubungan vertikal maupun horizontal di dalam Uma Bokolo ini ya, Kak Jovin. Nah, Kak Jovin tadi Kak Jovin sempat menyampaikan bahwa lewat ensiklopedia ini diharapkan hal-hal kecil yang mungkin anak-anak zaman sekarang atau teman-teman Undana mungkin belum pernah terpapar dengan informasi-informasi tentang, oh ternyata Uma Bokolo itu punya
nilai filosofis yang bisa dijelaskan seperti yang tadi Kak Jovin sampaikan, ada hubungan vertikal antara vertikal dan horizontal antara manusia dengan penciptanya dan manusia dengan sesamanya. Nah, kalau selama ini menurut Kak Jovi, apakah bahasa kode ini sebagai salah satu hal yang juga diangkat di dalam penulisan Uma Bokolo ini, apakah bahasa kode ini masih digunakan, Kak? Iya. Dalam ilmu bahasa, bahasa kode ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Oke. Jadi rumpun bahasa Austronesia ini adalah bahasa-bahasa di kepulauan bagian selatan yang termasuk dalam subrumpun Melayu Polinesia. Nah, bahasa yang ada di Sumba itu sendiri ini termasuk dalam bahasa yang paling sulit menurut saya. Kenapa sulit? Dari sisi lisan dan juga tulisan. Karena kalau misalnya dari bahasa kode itu sendiri ada 2-4 konsonan berjejer dalam satu kata, baru ada vokalnya. Iya. Gitu. Dan itu Nah, menyulitkan pada saat itu melafalkan. Kemudian juga menyulitkan dalam proses penulisan. Iya. Contoh kecil ada kalau dalam bahasa tulis mungkin ada di glosarium. Kayaknya di aku harus nyontek dulu sebentar. Nyontek dulu di nih, glosarium. di glosariumnya. Iya, di glosarium itu ada kata ngernganggi. Iya, betul. Iya. Gergaji ya. Iya, gergaji. Ya. Tapi ditulisnya itu dengan konsonan N, G, H, kemudian baru ada E, ya kan Kak? Betul. Itu namanya gernganggi, begitu. Itu melafalkannya juga sulit. Iya, menulisnya juga sulit. Bisa jadi ada kesalahan, ya, bisa karena jadi ada pendobelan huruf ya. Okay. Kemudian ada kata ndalo itu di dalam begitu. Ndalo, ya, betul. Jadi umat dalo misalnya seperti itu. Kemudian juga ada kata yayo. Ini biasa saja sebenarnya yayo, tulisannya biasa, tetapi di dalam bahasa kode itu dikenal dengan klitik namanya. Jadi klitik itu adalah morfem yang melekat pada bentuk dasar. Morfem itu adalah satuan bahasa yang terkecil yang memiliki makna, Kak. Begitu. Nah, kalau tadi yayo, kemudian kalau misalnya dia masuk dalam situasi berbahasa dalam klitik pronomina namanya, pronomina untuk orang ataupun subjek. Nah, biasanya pertama tunggal yayo itu dia akan berubah menjadi ku. Oh gitu ya. Jadi misalnya dilekatkan dengan bentuk dasar beigu, maka dia akan menjadi kumbenggu. Bukan yayombenggu lagi atau bukan yambeigu, bukan, tetapi sudah jadi kumbenggu. Kumbenggu itu adalah saya suka kamu. Seperti itu. Jadi kita jawabnya bukan bukan love you too. Begitu Kak. Nah, jadi yang menarik ya dari bahasa kode sudah unik, menarik. Nah, sudah unik, menarik dan sulit. Nah, masihkah digunakan oleh anak-anak muda sekarang ini Kak? Ataukah hanya di level-level umur tertentu saja yang masih akrab dengan bahasa-bahasa adat atau bahasa daerah seperti ini? Kalau dibilang dipakai, masih dipakai. Tetapi tidak semua kosakata itu anak-anak paham. Contohnya kayak kemarin saya tidak hanya melakukan penelitian melibatkan narasumber kebudayaan saja tidak, tetapi saya juga narasumber saya itu adalah siswa-siswi di SD sampai SMA yang saya jadikan mereka itu sebagai objek penelitian. Saya menyebarkan kuesioner yang di dalamnya itu ada bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Begitu. Jadi bahasa kodinya. Kalau bahasa kodi ternyata tidak diisi dengan baik Kakak, maksudnya tidak dengan tepat karena ada beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia yang sudah tidak diketahui lagi oleh anak-anak di kodi. Baik itu dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis, itu mereka sudah susah untuk menuliskan begitu. Nah, itu sih sebenarnya kesulitan dari bahasa kode itu sendiri. Nah, kita mau bicara tentang hal-hal menarik yang tadi ditemukan sama Kak Jovin ya pada saat melakukan riset ini. Nah, sedikit kembali ke buku yang tidak akan habis-habisnya untuk dibaca. Kenapa? Karena selalu membuat saya tertarik gitu, membuat saya tertarik. Tapi ada satu hal yang dari pertama ketika saya membaca buku ini, sebuah prolog yang dibuat oleh Dr. Marcellus Robert MSI. Beliau adalah dosen bahasa dan sastra FKIP Undana. Di sini beliau berkata seperti ini, kalau boleh saya kutip ya Kak. Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat
ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni bahasa, olahraga tradisional itu memperlihatkan wajah kebudayaan kita yang kian keriput, mengalami pendarahan berat tanpa penyangga, bahkan beberapa objek kebudayaan yang terancam punah seperti pengetahuan tradisional dan permainan-permainan rakyat. Dan yang sangat membuat saya sedikit terganggu nurani saya ketika beliau mengatakan bahwa meja makan di ruang tengah yang biasanya menyelenggarakan perjamuan kemanusiaan dalam keluarga itu sudah lenyap dari budaya kita. Komunikasi insani dimanipulatif sekedar mekanisme perkakas. Benar. Anak-anak sudah bisa tidur malam tanpa mitos dan dongeng. Iya. Mereka sudah lebih nyaman dibaringkan di atas karpet TikTok. Dan kekekalan kebudayaan itu adalah perubahan. Benar. Yang ditemukan oleh Kak Jovin pada saat melakukan riset ini, apakah sama seperti itu? Sama seperti yang dituliskan oleh Bapak Marcel Robert. Kenapa demikian? Kita tahu bersama bahwa sekarang ini tantangannya sangat besar sekali. Betul. Mulai dari perkembangan zaman yang anak-anak mengikuti arus modernisasi dengan begitu pesat. Bahkan anak-anak di Kodi misalnya, yang dulu kami di Kodi itu kakak tahun 2000-an baru ada listrik. Betul. Gitu. Sekarang juga pun sih masih susah sinyal. Tetapi anak-anak sekarang mampu menggunakan bahasa gaul, bahasa prokem dengan begitu lancarnya. Begitu. Dari keterbatasan itu iya, dari keterbatasan itu. Itu saja sudah membuat sebuah perubahan. Iya, benar. Apalagi kalau akses informasi, akses teknologi informasi juga bisa sampai masuk dengan masif. Benar. Kemudian lagi zaman kita dulu, mungkin Kak Olin dan juga kakak yang ada di sini, zaman kita dulu kita masih mendengarkan dongeng dari opa oma kita, kemudian mama papa kita. Kalau misalnya kita mau tidur, mereka selalu membacakan, walaupun dongengnya itu lisan saja, ringan-ringan saja yang mereka kasih, tapi kita mampu terlelap. Iya. Tapi sekarang kita itu mengajak mata untuk tidur dengan TikTok dan lain-lain. Iya. Gitu. Kalau belum scroll tuh belum nyenyak ya. Walaupun kita scroll berjam-jam, jam 3 pagi pun juga kita belum sono, orang Kupang bilang ya, belum lelap ya. Betul, gitu. betul. Nah, tapi zaman dulu itu kita dibuai dengan dongeng yang hanya mungkin 2-3 kalimat. Kemudian juga dongeng yang mungkin hanya 2-3 paragraf, tapi kita sudah terlelap dengan begitu mudahnya. Tapi anak-anak sekarang, kita scroll TikTok berjam-jam, atau kita scroll media sosial dari YouTube pindah ke TikTok, dari TikTok pindah ke Facebook dan Instagram dan lain-lain, kita belum lelap sampai jam 5 pagi. Nah, itu tuh sebenarnya yang ditulis oleh Bapak Marcel Robert pun demikian. Betul. Karena itulah yang saya rasakan di lapangan ketika misalnya saya bertanya kepada anak-anak mengenai Umabokolo dan lain sebagainya. Sayang sekali anak-anak sudah sulit untuk menjawab. Nah, gitu. Satu pertanyaan yang menarik dari penjelasannya Kak Jovin. Ada kekhawatiran khusus kah, Kak, untuk anak-anak generasi muda Kodi? Jujur Kak, ini penelitian ini atau buku ini berawal dari keresahan, kegelisahan saya selama saya kuliah di Bahasa Indonesia di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian saya melanjutkan di Universitas Warmadewa dengan bidang studi Magister Ilmu Linguistik dan konsentrasi ekolinguistik. Keresahan saya sudah dari dulu, dan memang itu nyata bahwa ternyata di tahun 2019 dinyatakan bahwa bahasa Kodi adalah bahasa yang terancam punah saat ini karena sudah ditinggalkan oleh penuturnya. Dan itu adalah keresahan saya dan kegelisahan saya yang memang nyata hari ini, bahwa bahasa Kodi adalah bahasa yang terancam punah. Orang-orang Kodi mungkin beranggapan bahwa bahasa Kodi itu kita masih tetap menggunakan bahasa Kodi. Iya, tapi bahasa pasarnya belum kepada bahasa yang makna kaya makna. Kemudian bahasa yang bahasa tinggi. Itu bahasa orang-orang Kodi mungkin beranggapan bahwa kita masih menggunakan bahasa Kodi, tetapi tidak sampai ke sana, begitu. Menarik sekali apa yang sudah kita diskusikan tadi ya Kak Jovin. Yang paling menarik dari seluruh rangkaian pembicaraan kita di session yang pertama tadi adalah bagaimana keresahan itu timbul dari seorang anak daerah juga terhadap daerah yang dicintainya gitu. Dan ketika itu bisa dibuktikan lewat riset
ataupun temuan ilmiah itu menjadi suatu keyakinan dari dalam diri Kak Jovin bahwa ensiklopedia ini penting untuk dibuat karena 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau jangankan 20 tahun lagi, 5 tahun ke depan mungkin hal-hal penting yang ada di dalam kebudayaan Kodi ini kan bisa saja bisa diakses lagi oleh anak-anak muda. Iya. Nah, ketika buku ensiklopedia ini hadir dan juga ada film yang turut mendukung buku ensiklopedia Kembaliku ke Uma Bokolo ini, harapan Kak Jovin kan pasti bisa menjawab keresahan yang tadi Kak Jovin sampaikan. Nah, bicara tentang proses pembuatan ensiklopedia dan film yang menurut saya itu nggak mudah ya Kak. Iya. Itu hal yang sangat sulit dan itu bisa dilakukan dengan begitu luar biasa oleh Kak Jovin. Pertanyaan saya, proyek ini kan didukung oleh LPDP dan Dana Indonesia. Nah, dan proses pembuatan ini pasti memakan waktu yang tidak singkat. Iya. Mungkin Kak Jovin juga bisa berbagi cerita kepada kami. Mungkin ke depan nih saya atau teman-teman Undana lainnya punya niat yang sama untuk mengabadikan kebudayaan dari daerah lain dalam bentuk ensiklopedia ataupun dalam bentuk film dokumenter. Nah, bisa cerita sedikit Kak, prosesnya seperti apa? Apakah buku dulu atau film dulu ataukah berjalan paralel? Seperti apa Kak prosesnya? Oke, baik. Tahun 2023 itu saya mencoba untuk mengeplai proposal ke Dana Indonesiana. Kebetulan Dana Indonesiana ini saya juga tahu gaungnya itu dari teman saya yang juga berkecimpung dalam dunia film dan juga kebudayaan begitu. Akhirnya saya coba apply dengan tajuk waktu itu Pemertahanan Kepunahan Leksikon Pendirian Uma Bokolo dalam Guyub Tutur Bahasa Kodi melalui pembuatan buku ensiklopedia dan film dokumenter. Tanggal 17 Oktober tahun, saya masih ingat sekali nih Kak. Biasanya itu memorable ya. Itu kayaknya momen-momen yang paling bersejarah dalam hidup karena nasional kan Kak. Betul. Jadi tanggal 17 Oktober tahun 2023 itu saya dinyatakan lulus. Submitnya itu dinyatakan lulus bahwa ini adalah satu permasalahan dan konsepnya pasti nanti akan bagus kayak begitu. Kemudian akhirnya kami dilibatkan dalam penyusunan RAP dan lain sebagainya. Dari bulan Oktober kami persiapan revisi RAP dan lain-lain itu sampai bulan Desember tahun 2023. Dan akhirnya waktu itu saya lolos dengan dana 275 juta Kak. 275 ya, juta. Itu untuk pembuatan buku sekaligus dengan film sekaligus dengan film. Kemudian dana itu cair di bulan bulan Maret lah, sekitaran Maret tahun 2024. Kemudian akhirnya kami dan tim, saya punya tim sebenarnya itu ada cukup banyak dan itu semua orangnya itu berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan akhirnya kami berangkat ke Sumba bulan Maret untuk ke Sumba dalam rangka penelitian dan juga pembuatan film. Sebenarnya perjalanan pembuatan ensiklopedia ini tidak rumit sebenarnya menurut saya, karena sebelumnya itu jauh-jauh hari saya sudah memiliki data-datanya. Gitu. Berarti maksudnya data mentahnya begitu? Iya, data mentahnya, karena sebenarnya Uma Bokolo ini adalah proyek penelitian S2 saya Kak. Berarti raw materialsnya itu sudah ada pada saat melakukan riset, menyusun tesis ya Kak ya? Benar, menyusun tesis. Karena kemudian waktu turun penelitian kemarin saya melengkapi beberapa data saja yang kurang. Kemudian saya cross check kembali kebenaran data dari narasumber yang mungkin dulu itu hanya apa adanya, tapi ternyata waktu saya cari tahu kembali ternyata ada masih ada beberapa data yang cukup miskonsepsi menurut saya. Akhirnya dari situ saya mulai mencoba untuk cross check kembali datanya. Kemudian saya juga didukung oleh tim buku dan juga tim pendamping. Kemudian ada fotografer dan juga ada ilustrator yang juga anak arsitek Undana untuk membuat ilustrasi buku ini sehingga buku ini menjadi ensiklopedia yang keren dan juga menarik sebenarnya. Kemudian karena penelitian ini adalah penelitian ekolinguistik, penelitian yang hubungan antara bahasa dan juga lingkungan Kak, kesulitannya itu adalah harus mencari tahu nama tumbuhan. Karena memang saya lihat dalam buku ini kan banyak sekali ya jenis spesies tumbuhan yang ditampilkan dengan bentukan daunnya, kemudian
dengan bentukan pohonnya, Iya, kulitnya juga seperti apa. Nah, itu berapa yang agak lama, sulit iya, ya. berapa lama pohon itu tumbuh, kemudian kita bisa panen, kemudian Iya. akhirnya kita bisa pakai untuk pembuatan rumah adat. Itu sebenarnya adalah tingkat kesulitan pertama yang saya hadapi, karena memang penelitiannya itu adalah hubungan antara bahasa dan juga lingkungan. Bagaimana tumbuhan itu bisa dipakai dan kenapa harus tumbuhan itu yang dipakai, kenapa tidak ada pohon lain atau kenapa tidak ada jenis alang-alang lain yang dipakai untuk atapnya misalnya. Tapi waktu riset itu memang tumbuhan-tumbuhan itu masih ada. Ada Kak, tapi Oke. sudah sulit untuk tumbuh. Sudah sulit Contohnya untuk tumbuh. pohon kadimbil. Pohon kadimbil itu dipakai untuk tiang utama, empat tiang utama. Nah, kenapa sulit untuk didapatkan? Karena yang pertama itu adalah kesulitan kesulitan si pohon ini tumbuh karena sekarang kan perubahan iklim itu cukup pesat Kak. Iya. Sehingga membuat si pohon ini tuh susah untuk tumbuh. Memang pohonnya itu lebih ke arah tumbuhnya itu di kemarau, musim-musim Oh, di musim kemarau. kemarau. Tapi karena memang dia juga sedikit membutuhkan air sebenarnya untuk bisa bertahan hidup kan. Jadi masa tanamnya itu yang paling tepat sebenarnya ada di rentangan bulan Januari ke Maret pas musim hujan. Nah, sisanya silakan tinggal dia bertumbuh sendiri begitu. Nah, tiang utama itu memang harus dari pohon Iya, kadimbil dari pohon ya? kadimbil, Kak. Tidak boleh dari pohon yang lain. Tidak diperkenankan. Iya. Oke. Karena kenapa harus dari pohon kadimbil? Tingkat kesusutannya itu lama sekali. Kemudian juga pohon kadimbil itu bukan pohon yang serap air, tidak. Gitu. Jadi tingkat keawetannya, kesusutannya itu adalah kelas nomor 1 gitu. Jadi pohon ini adalah pohon nomor 1, kelas nomor 1. Berarti itu alasan fisik ya? Iya. Maksudnya Jadi dia lebih ke tadi alasan berpikir, fungsi. Oke. Tidak ada alasan Tidak ada pemaknaan, alasan tidak. misalnya ada makna apa Iya, dari tidak. oke. Tapi lebih alasan fungsi. Kenapa demikian? Karena rumah adat di Kodi, orang Kodi itu kebiasaan membangun rumah adat itu di pinggiran pantai selatan, Kak. Jadi kan Kak bisa membayangkan tuh uap air laut, uap garam, asin itu kan pasti akan mempengaruhi kayu-kayu. Nah, kenapa juga tidak menggunakan seng misalnya? Iya, betul. Ya, karena seng itu kan mudah rusak kalau misalnya kena uap air laut. Ya. Jadi akhirnya dipakailah alang-alang. Tapi kasihan sekarang orang Kodi itu memanen alang-alang itu dengan cara yang tidak benar. Ya, kenapa? Misalnya karena mau mendapatkan keuntungan misalnya, akhirnya alang-alangnya itu belum matang betul, belum siap untuk dipanen, tapi dipaksa untuk siap panen dengan cara disemprot dengan obat rumput. Akhirnya mereka alang-alang itu jadi lebih cepat mati begitu. Kemudian alasan yang kedua itu mengapa alang-alang susah untuk tumbuh, karena kita di Kodi itu biasa membuka lahan pertanian itu dengan membakar. Kemudian juga ada yang semprot menggunakan obat rumput. Jadi itu kan akan mempengaruhi unsur tanah tuh. Iya, Fungsi tanah untuk nanti alang itu akan tumbuh lagi begitu. Nah, sekarang Kak Olin mungkin tahu, mungkin belum tahu sebelumnya. Kalau 1 pikul alang itu mahal Kak harganya. Jadi ada yang 500.000 1 pikul begitu. 1 pikul itu Satu 1 pikul ikatan ya? 1 pikul itu 1 ikatan. Di dalam 1 ikatan itu ada 75 ikatan kecil-kecil lagi ya. Itu sekepal besarnya itu 1 kepal orang dewasa gitu. Nah, mungkin informasi lanjutannya untuk Kak Olin dan teman-teman yang lain yang ada di rumah atau generasi muda, untuk kayu kadimbil Kak Olin itu harganya sangat mahal. 1 tiang itu bisa dihargai dengan 25 juta sampai 35 juta 1 tiang, Kak. 1 tiang. Iya, bagaimana kalau 4 tiang? Itu tiang utama, belum tiang-tiang bantu yang lain. Tiang bantu yang lain itu mungkin akan dipakai namanya kayu besi. Kayu besi itu kayu kelas kedua. Iya. Jadi kalau kayu kadimbil tadi bahasa Indonesianya itu kayu merbau, Kak. Kayu merbau. Iya, kayu merbau. Dan itu sangat mahal ya? Sangat mahal. Sangat mahal. Nah, Kak, ini kan tadi Kak Jovin sudah sempat menceritakan bahwa bagaimana proses Kakak dalam mengumpulkan data-data dan informasi. Oke lah, dari data awal itu diambil dari riset sebelumnya yang sudah dilakukan. Nah, kemudian pada saat riset tentang buku ini, Kakak juga menambahkan kuesioner yang dibagikan juga ke beberapa kategori ya, kategori kelas siswa. Nah, untuk metode-metode lain yang digunakan, adakah metode khusus yang Kakak gunakan? Karena tadi kan banyak nih kesulitannya ya.
ada metode lain nggak Kak selain kuesioner, Ya. kemudian selain menggunakan data mentah dari riset sebelumnya, ada metode lain tidak Kak yang digunakan? Kalau untuk sebenarnya metodenya ringan-ringan saja, tekniknya juga ringan-ringan, karena kebetulan tadi untuk bisa cross check dan lain sebagainya ke narasumber itu saya menggunakan metode wawancara dengan teknik simak libat cakap, artinya bahwa saya terlibat langsung dalam percakapan tersebut untuk bisa menggali informasi sebanyak mungkin yang saya inginkan untuk bisa memenuhi ekspektasi saya, tidak hanya ekspektasi saya juga, tapi juga akan memenuhi harapan banyak generasi muda nantinya untuk bisa menghasilkan informasi lebih banyak lagi dari narasumber sebenarnya. Kemudian juga saya menggunakan teknik rekaman karena saya punya daya ingat tuh sebenarnya 15 menit saja sudah cukup Kak Olin. Akhirnya juga saya menggunakan rekaman supaya bisa menambah deskripsi kata-kata lagi dan lain sebagainya. Kemudian tadi saya menyiapkan angket untuk anak-anak untuk bisa bisa mengetahui sejauh mana pemerolehan bahasa kodi pada siswa-siswi yang ada di SD sampai di SMA di kodi Kakak. Dan mungkin Kakak saya sedikit spill tentang hasil penelitian yang saya dapatkan waktu itu. Jadi saya memilih ada 2 objek penelitian, yaitu pemerolehan bahasa lisan dan juga pemerolehan bahasa tulis anak-anak. Dan saya dapatkan hasil dari olah data itu, saya mendapatkan bahwa 75,65% siswa-siswi di Kodi tidak bisa berbahasa lisan dengan baik. Itu 75%, 75,6%. Tidak bisa berbahasa lisan itu bahasa kodi. Bahasa kodi, ya. Kemudian saya juga mendapatkan 89,5% siswa-siswi di Kodi tidak bisa menulis bahasa kodi dengan tepat. 85, iya. Kalau ini kita masukkan dalam kategori kepunahan bahasa, sudah bisa Kak. Sudah bisa masuk dalam klasifikasi kepunahan. Dan itu yang menambah keresahan dari Kak Jovin sendiri ya, kenapa ini jadinya terdesak sekali untuk kita bisa dokumentasikan dalam bentuk ensiklopedia. Berapa lama Kak sampai dengan buku ini dipublish? Total waktu pengerjaan yang saya gunakan itu sekitar 4 bulan sampai selesai. 4 bulan sampai selesai. Itu belum termasuk pembuatan film ya? Kalau pembuatan film itu sekitar 3 bulan lebih Kak. Karena setelah bukunya selesai. Sebenarnya ini berjalannya sama-sama, sama-sama. Karena ada tim, saya bagi proyek ini menjadi 2 tim, yaitu 1 tim buku dan 1 tim film. Begitu. Jadi teman-teman dari KFK, Komunitas Film Kupang, saya libatkan teman-teman dari Komunitas Film Kupang yang meramu film ini. Saya hanya kasih tahu konsep saya, filmnya akan seperti ini, kemudian kita syuting sama-sama. Jadi syuting film dan juga penelitian itu sekali jalan Kak. Begitu. Nah, sudah di launching belum Kak filmnya? Kalau film dan buku itu sudah di launching kebetulan. Saya launching pertamanya itu langsung di lokasi penelitiannya, di anak-anak di Kodi waktu itu, di SMA Katolik Santa Maria Hombakaripit di Kodi. Nah, ini untuk dikonsumsi publik secara luas berarti belum ya? Belum. Podcast memang ini yang podcast pertama. ini yang pertama. Spesial banget kalau gitu ya. Podcast ini yang pertama. Iya. Gitu Kak. Nah, yang masih membuat saya penasaran nih Kak. Tadi kan Kakak sampaikan bahwa ada kolaborasi yang Kakak bangun ya dari begitu banyak pihak yang membantu. Sudah di-mention satu persatu juga tadi oleh Kak Jovin. Satu pertanyaan dari tema ini tentang pembuatan ensiklopedia. Adakah momen unik yang Kakak temukan pada saat proses ini? Momen uniknya itu sebenarnya ada beberapa Kak. Yang pertama soal narasumber. Nah, kenapa tuh narasumber? Narasumber itu kan lebih banyak menggunakan bahasa kodi. Nah, kalau saya itu kan 11-12-nya bisa bahasa kodi. Ada yang saya mengerti, ada yang saya susah untuk membalas menggunakan bahasa kodi yang apik lah, yang bagus begitu. Akhirnya saya harus membutuhkan beberapa translator. Kebetulan Jadi translator dari satu orang ke orang yang lain ya. Benar.
Kemudian kebetulan translator saya itu bapak kecil saya, orang Kupang bilang bapak kecil ya, itu adik dari mama gitu. Kemudian ada om yang juga mendampingi saya. Jadi ini unik sebenarnya, orang dua kebudayaan, orang yang memiliki dua kebudayaan tidak terlalu lancar, bukan tidak terlalu lancar bahasa Kodi, memang tapi bahasa paham pertama ya, sangat paham Kak. Sangat paham. Hanya untuk karena memang saya membahasakannya itu sudah mulai susah. Nah, dan saya harus butuh translator begitu. Itu yang pertama. Keunikan yang kedua itu adalah ketika orang Kodi itu membangun Uma Wokolo itu di sekitaran bulan musim-musim panas orang bilang. Jadi bulan April sampai bulan Oktober kayak begitu. Tapi kami pergi waktu itu di bulan Maret Kak. Musim belum hujan. Ada pembangunan ya. Belum ada pembangunan. Nah, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan deskripsi untuk bagaimana bangun rumah? Karena momen pembangunan rumah itu belum dimulai momen pembangunan rumah tidak didapatkan. Kan tajuknya itu adalah pendirian nih Kak. Ya, ada kata operasionalnya yaitu pendirian Uma Wokolo. Ini bagaimana konsepnya? Akhirnya kita punya siasat yang lain. Karena begitu kan, kalau seorang peneliti itu ketika kita pergi ke lapangan kemudian ternyata tidak ada permasalahannya di situ, plan kita B harus langsung, plan B harus diterapkan. Jadi kami menerapkan plan B waktu itu bahwa nanti kita wawancara saja tua adatnya atau narasumbernya sambil dia menunjukkan, narasumber itu menunjukkan yang mana jadi gitu. Diarahkan, konstruksinya mulai dari ketika bercerita langsung dengan menunjukkan konstruksi seperti itu. Jadi kami menggunakan metode yang seperti itu. Nah, Kak bisa membayangkan tuh bagaimana kelimpungannya, misalnya orang-orang film nih, kelimpungannya ketika ada di lapangan ternyata sampai di lapangan kejadian yang itu tuh tidak terjadi atau belum terjadi. Ini tapi kira-kira itu tidak merubah konsep secara keseluruhan tidak merubah konsep secara dengan kondisi bahwa konsep awal itu kita ingin menyoroti sisi di mana masyarakat itu mulai membangun sebuah rumah adat dan itu tidak pas momennya pada saat itu, tapi tidak merubah substansi tidak merubah substansi. Dan saya memang tetap berpegang teguh bahwa ini harus jadi, ini harus selesai seperti itu, karena ada banyak pesan moral yang akan saya sampaikan di dalam. Kemudian juga saya akan mau menyampaikan banyak hal di dalam film tersebut. Sebenarnya pengetahuan paling banyaknya itu ada di buku ini, di buku ensiklopedia ini ya. Ya, kemudian kalau film dokumenter 45 menit itu saya sebenarnya mau menggugah anak-anak Kodi punya perasaan bahwa ternyata bahasa Kodi yang dulunya dianggap kolot, dulunya dianggap bodoh dan lain sebagainya, itu harus dipatahkan. Stereotip seperti itu harus dipatahkan, bahwa orang Kodi itu bodoh dan lain sebagainya, itu harus dipatahkan. Saya mau bahwa bahasa Kodi ini dikenal sampai di mancanegara. Wah, begitu. Mulia sekali ya Kak. Iya Kak, akhirnya sekarang saya juga mengikuti satu event dari Jerman. Saya ikut training ELDP namanya, untuk konservasi bahasa daerah yang hampir punah. Iya, dan salah satunya itu adalah bahasa Kodi yang saya bawa sampai mengikuti training di Jerman. Ya, melalui online. Oke. Kak, tidak terasa kita sudah ngobrol banyak tentang buku ensiklopedia dan juga bagaimana perjalanan pembuatan riset ini yang ternyata menurut saya yang awam ya Kak. Kalau menurut Kak Jovin tadi kan berulang-ulang Kak Jovin selalu highlights bahwa ini tidak susah, ini tidak sesulit itu. Tetapi menurut saya yang orang awam, bahwa turun ke daerah, sekalipun saya adalah putra daerah dari Kodi misalnya, saya juga harus butuh banyak amunisi nih Kak, karena sesuatu bisa saja terjadi di luar konsep kita kan Kak, dan kita baru bisa mendapatkan tantangan itu ketika sudah ada di lokasi. Nah, bicara tentang pengerjaan buku yang tidak mudah ini, Kakak punya harapan apa dari sebuah buku ini? Sebenarnya harapan saya itu tidak muluk-muluk Kak. Semoga anak-anak Kodi khususnya tidak hanya melupakan bahasa lokalnya, tetapi juga harus bisa melestarikan bahasa lokal, karena sebenarnya bahasa Kodi itu adalah jati diri orang Kodi dan identitas orang Kodi. Jadi kalau misalnya lupa berarti atau misalnya sudah tidak biasa menggunakan lagi, karena kita tahu ketika kita pertama kali pergi ke tempat lain,
aksen Kodi misalnya, atau dialek Kodi atau medok Kodinya misalnya, itu akan ketahuan kalau dia ini orang Kodi karena itu begitu. Ada ciri khasnya iya, ya, ciri Kak, ya? ciri khas Kodinya itu pasti ada. Kemudian semoga di tahun-tahun yang mendatang itu banyak peneliti generasi muda misalnya, supaya generasi muda lebih peka dan juga lebih prihatin dengan permasalahan-permasalahan bahasa lokal lebih khususnya, kemudian kebudayaan, budaya yang ada di provinsi ini, sehingga kedepannya bahasa lokal tetap berjaya di rumah sendiri, jangan sampai tergerus oleh bahasa gaul, jangan sampai seperti itu. Dan harapan saya memang seperti itu, Kak, tidak muluk-muluk. Kak, tadi kan sempat disampaikan bahwa buku ini kan edisi terbatas ya, Iya. Kak. Tapi kita punya harapan bahwa ini akan dikenal dengan luas. Iya. Mungkin Kak Jovin bisa menyampaikan juga ke teman-teman Undana yang saat ini menyaksikan podcast kita, bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan akses atas buku ini ataupun bisa menonton filmnya. Oke. Untuk teman-teman yang mau mengakses buku ini, kebetulan sudah ada e-booknya. Nanti kita bisa taruh ya, mungkin di deskripsinya untuk bukunya. Kemudian untuk filmnya, kebetulan saya belum upload ke YouTube, tapi nanti pasti ada YouTube-nya. Untuk teman-teman yang nanti mungkin akan mau nonton filmnya, kebetulan minggu depan kalau tidak salah, kalau tidak ada aral melintang, hari Sabtu atau hari Jumat, kita adakan bedah buku sekali lagi, dan juga ada nonton film bareng. Dan setelah itu Undana Official pasti akan diberikan kesempatan untuk posting juga ya. Siap. Jadi anak-anak Undana, teman-teman Undana itu bisa mengakses video film dokumenter ini di YouTube Undana Official juga. Oke, Kak, untuk pertanyaan yang terakhir sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, buat teman Undana yang ada di luar sana, Kak, yang mungkin punya ketertarikan yang sama kayak Kak Jovin, punya kepedulian dan juga mungkin punya keresahan yang sama tentang kebudayaan yang sudah tergerus dari hari ke hari ini. Ada pesankah atau tips dari Kakak untuk mereka? Pesan sih sebenarnya. Jadi sesuatu yang kalau dipendam atau yang sesuatu yang menjadi sebuah keresahan itu pasti akan membuat kita itu menjadi sebuah hal yang penasaran lah ya. Membuat kita penasaran. Ya, dan itu kalau misalnya tidak tercapai, pasti kita tidak bisa tidur. Ini sama halnya seperti jatuh cinta lah ya, Kak ya. Kalau misalnya kita suka dengan seseorang, pasti kita akan kejar terus. Nah, sama halnya juga dengan kebudayaan dan juga bahasa. Kalau kamu punya keresahan, kalau kamu punya permasalahan dalam dirimu, keluar, kemudian cari tahu, dan pergunakanlah waktu yang ada untuk bisa berguna buat orang lain. Jadi menurut saya bahwa masa muda itu kalau tidak diisi dengan hal-hal yang baik atau tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat buat generasi berikutnya, sama seperti boneka yang yang boneka Barbie yang tidak dikasih baterai. Ya, seperti dia itu. Tidak bisa melakukan aktivitas. Dia hanya indah untuk dipandang ya. Indah untuk dipandang tapi tidak berguna. Tidak berguna. Jadi menurut saya bahwa masih muda, masih bisa berkarya, keluar ke alam, keluar ke kebudayaan kita, lihat bahwa kebudayaan kita itu ternyata masih banyak yang bisa dieksplor, sebanyak mungkin, upgrade diri kita juga, jangan lupa, dan tunjukkan bahwa kamu itu bisa bernilai buat diri sendiri, juga bisa bernilai buat orang banyak. Gitu. Terima kasih banyak Kak Jovin yang sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif banget. Semoga ensiklopedia ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumba Barat Daya dan juga teman Undana yang masih terus setia menyaksikan podcast Undana. Semoga obrolan kita hari ini teman Undana membuat teman Undana makin cinta sama warisan budaya kita, makin cinta dengan budaya Nusa Tenggara Timur, dan makin cinta Indonesia. Jangan lupa, kita sebagai generasi muda punya peranan yang penting untuk melestarikan kekayaan budaya kita. Yuk sama-sama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita.